Io vo dite. Viva le belle donne, viva le maschioni, una cosa mia, viva le belle maschioni, belle donne. Hai, apa kabar guys? Semoga kalian semuanya tetap sehat. Seperti biasa, kita akan kembali merecap alur cerita film klasik yang sangat unik dan menarik pastinya. Di episode kali ini, Mimin akan kembali merecap sebuah film berjudul Decameron yang dirilis tahun 1972. Disutradarai oleh Giorgio Ferretti. Filmnya sendiri terinspirasi dari novel legendaris karya Giovanni Boccaccio yang mengisahkan tentang perselingkuhan dan skandal seks yang marak dilakukan oleh orang-orang Eropa di abad pertengahan. Penasaran melihat keseruan filmnya? Gak perlu berlama-lama guys. Yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Film diawali dari seorang pemuda bernama Gervino. Ini dia orangnya. Pemuda pengangguran yang sudah lama menjadi teman selingkuh istri seorang juragan beras bernama Vivo Della Luca. Juragan beras ini punya istri Bahenol Nerkom bernama Nyonya Elisa. Pagi itu Gervino seperti biasa mendatangi rumah Nyonya Elisa selingkuhannya. Pertemuan terlarang itu sudah sering dilakukan di saat suaminya Nyonya Elisa sedang sibuk bekerja. Di suatu hari, perselingkuhan itu hampir saja terbongkar setelah suaminya hampir saja memergoki perselingkuhan istrinya. Namun dengan kecerdikannya sang istri mampu berkelit dari kecurigaan suaminya. Setelah mendengar pengakuan istrinya, raut muka Tuan Pipo terlihat bahagia. Dia selalu berharap sang istri tetap setia kepadanya. Untuk lebih meyakinkan suaminya, Nyonya Elisa memberitahu suaminya kalau dia setiap hari sering datang ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Ma che cacchio dici, Elisa? E dove sta sta pioggia? Ti peggio di una bestia. E io non ce ne resisto più. Sang juragan beras ini tak akan pernah mengira kalau dia telah dikibulin habis-habisan oleh istrinya. Bahkan istrinya tega membohongi suaminya dengan memberitahu kalau setiap hari dia rutin mendatangi seorang pendeta di gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Padahal sosok pendeta itu adalah si Gervino, berondong simpanannya, yang berpura-pura memakai jubah pendeta agar bisa bercocok tanam dengan Nyonya Elisa di bilik pengakuan dosa. Che so pure franca come la farina. Tu piuttosto Voleva andare sotto l'Inquisizione? Voleva andare sotto la stortura? sei un porco, un diavolaccio, un Ma insomma, miscredente. come sta zitta? Namun beruntungnya Tuan Pipo tak percaya begitu saja dengan alasan dari istrinya. Untuk membuktikan kebenarannya, Tuan Pipo kemudian berencana untuk menyelidiki kegiatan sang istri saat dia tidak ada di rumah. Suatu hari juragan beras ini berniat untuk mengikuti istrinya ke gereja agar bisa memastikan langsung siapa sebenarnya sosok pendeta yang sering bertemu dengan istrinya. Tuan Pipo nekat menyamar menjadi seorang pendeta yang berpura-pura akan membimbing istrinya di bilik pengakuan dosa. Dengan begitu dia bisa mencari tahu apa saja yang dibicarakan istrinya dengan pendeta tersebut. L'amore. Sementara Gervino yang selama ini menjadi sosok pendeta yang dicurigai oleh Tuan Pipo terlihat sedang berjalan untuk menemui Nyonya Elisa di dalam gereja. Pemuda itu terlihat bersiul sambil berlarian kecil. Dia sudah tak sabar untuk kembali merasakan kenikmatan saat rudal miliknya kembali masuk ke dalam mulut Nyonya Elisa. Namun sesampainya di gereja, pemuda itu terlihat kaget dan ketakutan setelah dipergoki langsung oleh suami selingkuhannya yang sudah duduk duluan menggantikan posisinya. Setelah tahu kalau suami selingkuhannya sudah menunggu di dalam bilik pengakuan dosa, dia pun buru-buru pergi dan memberitahu Nyonya Elisa kalau suaminya sedang menyelidiki hubungan keduanya. De giorno o de notte? Sì, sì, padre. E dimmi quali... Singkat cerita, Nyonya Elisa pun kembali datang ke bilik pengakuan dosa. Dia pura-pura tidak tahu kalau yang akan membimbingnya adalah suaminya sendiri yang sedang berpura-pura menjadi seorang pendeta yang akan mendengar pengakuan dosa dari istrinya.
Uno grosso grosso. Ah, cominciamo bene. Questo è il peccato più gravissimo. E con te, senza che tuo marito se ne accorga. Tuan Pipo pun mulai mencecar pertanyaan tentang dosa-dosa apa saja yang selama ini telah dilakukan oleh istrinya. Dengan santainya Nyonya Elisa menjawab satu persatu pertanyaan dari suaminya. Dia sengaja ingin membuat suaminya cemburu buta. Sang istri kemudian mengaku kalau dia selama ini merasa sangat berdosa karena setiap malam bermimpi didatangi oleh sosok seorang pemuda yang datang ke kamarnya. Pemuda itu sering mengajaknya bercocok tanam dan mampu memberinya kepuasan. Beda dengan suaminya yang sering keluar duluan. Tu ringrazia Dio quanto più puoi. Santissimo questo contatto carnivoro con uomo. E poi sto frate si avvicina al letto. Mendengar pengakuan dari istrinya, Tuan Pipo terlihat hanya bisa menahan emosinya. Sang juragan beras tak bisa berbuat apa-apa karena kejadian yang dialami oleh istrinya hanya terjadi di dalam mimpinya, bukan hubungan intim yang terjadi di dunia nyata. Namun pengakuan dari istrinya tersebut membuat Tuan Pipo semakin penasaran. Siapa sebenarnya sosok laki-laki yang ada di dalam mimpi istrinya? Tuan Pipo pun berencana untuk mengawasi kamar istrinya 24 jam non-stop. Namun apesnya, Tuan Pipo kembali harus kecolongan setelah Gerepino berhasil mengelabuinya dengan cara merayap melewati atap jendela. Pemuda pengangguran itu dengan leluasa bisa masuk ke kamar istrinya. Saat Gerepino tengah asik bertelur di atas perut istrinya, sang juragan justru tersiksa menahan dinginnya malam karena harus begadang dan tidur di luar rumah. Dan sialnya, perjuangannya itu kembali harus berakhir sia-sia karena tak bisa membuktikan perselingkuhan istrinya. Cerita selanjutnya datang dari perselingkuhan istri Hakim Agung Venezia bernama Tuan Del Piero. Tuan Del Piero punya istri cantik bernama Nyonya Madonna. Sudah seminggu lamanya Nyonya Madonna mencari cara agar suaminya bisa pergi keluar kota, agar dia bisa bebas tutumpakan dengan seorang hakim muda bernama Leonetto. Leonetto dikenalkan oleh besti Nyonya Madonna bernama Veronica, yang selama ini membantu Nyonya Madonna untuk mencarikan seorang berondong muda untuk dijadikan objek seksualnya. Sudah lama Nyonya Madonna merasakan hembembakem nubarala aratul teu aya nu nyabutan. Diketahui kalau suaminya tak mampu lagi memuaskan hasrat istrinya yang setiap malam cuma bisa dungkak-dangkak berharap ada rudal besar masuk ke dalam hembemnya. Torna presto, cara, appena sai qualcosa di Si nuovo. puoi contare. Che mugire come un bove. E tu, sapendolo, gli avresti tappato la bocca. Ternyata bukan hanya Leonetto yang ingin tutumpakan bersama Nyonya Madonna. Satpam Nyonya Madonna pun yang bernama Uccio Calcio Liga Italiano ingin memanfaatkan kepergian Tuan Del Piero majikannya untuk merayu Nyonya Madonna. Namun rencana Kang Satpam sudah terlambat karena Nyonya Madonna sudah mendapat servis memuaskan dari Leonetto, berondong simpanannya. Karena tidak mengetahui kalau di dalam kamar majikannya ada seorang pemuda, Uccio memaksa masuk ke kamar majikannya meskipun pembantu Nyonya Madonna berusaha melarangnya. Karena takut perselingkuhannya terbongkar, Nyonya Madonna kemudian menyuruh Leonetto untuk bersembunyi di kolong ranjangnya. Voi mi travolgete con vostro impeto, che forte! Ma voi siete troppo bella, troppo bella. Setelah sampai di kamar majikannya, Uccio langsung melabrak Nyonya Madonna. Dengan percaya diri, satpam bejat itu mempromosikan rudalnya yang dia anggap bisa memuaskan hasrat majikannya karena punya ukuran jumbo, anti karat, dan tahan lama. Namun keinginan satpamnya itu ditolak mentah-mentah oleh Nyonya Madonna. Penolakan majikannya itu membuat Uccio jadi gelap mata. Dia berniat untuk memperkosa majikannya. Ketakutan Nyonya Madonna semakin bertambah setelah tahu kalau suaminya ternyata membatalkan pertemuan dengan kliennya. Tuan Del Piero memutuskan untuk pulang lebih cepat ke rumahnya. Sadar kalau kedatangan suaminya akan menghancurkan rencananya, Nyonya Madonna pun menyusun rencana untuk mengkambing hitamkan satpam bejat tersebut yang telah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Siamo neanche di morire, scusate. Ma insomma, lo Mi peccate! nascondo qua dietro. No, là dietro sei, ti ammazzo! Sì, Se poi- mio marito cerca di fermare... Bekerja sama dengan Leonetto, Nyonya Madonna akan melaporkan kalau satpam di rumahnya hampir saja memperkosanya. Karena suaminya tidak mengenal sosok pemuda tersebut, Tuan Del Piero pun mempercayai semua pengaduan istrinya.
Tuan Del Piero pun akhirnya melaporkan tindakan asusila yang dilakukan oleh ajudannya kepada inkuisi gereja. Di akhir cerita, satpam malang tersebut akhirnya dijatuhi hukuman mati setelah terbukti berniat untuk memperkosa majikannya. Il cavaliere all'hotel per la corte. Qui mi... Posso che s'attenta a recarmi un tardisturbo? Sono io, Domitì! Kisah selanjutnya menceritakan tentang kehidupan rumah tangga bangsawan kaya raya bernama Tuan Tardelli. Ini dia orangnya. Tuan Tardelli punya istri bernama Nyonya Aurelia. Sudah berkali-kali sang istri mencari pembantu di rumahnya. Namun rata-rata para pembantu itu hanya bisa bertahan sebulan saja, karena ujung-ujungnya Nyonya Aurelia pasti mengusirnya. Diketahui kalau suaminya pernah terkena musibah jatuh dari pohon pepaya. Karena kepalanya tertimpa buah pepaya, Tuan Tardelli sampai harus mengalami koma. Saat terbangun dari komanya tersebut, sosok suaminya itu berubah menjadi penggila membakem gadis-gadis muda. Tidak puas dengan servisan dari istrinya, Tuan Tardelli mulai meniduri para pembantunya. Ma quale puttana? Tutte quelle che passano nel letto tuo. Puttane fanno. No. Dari sanalah rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis. Sang istri berniat balas dendam atas kelakuan bejat suaminya. Di suatu hari, Nyonya Aurelia merayu suaminya agar mencarikan seorang pembantu laki-laki yang masih muda untuk mengurus taman di pekarangan rumahnya. Nyonya Aurelia berniat untuk membalaskan sakit hatinya dengan cara yang sama seperti apa yang dilakukan oleh suaminya. Qui c'è un trucco diabolico, disse Ulisse. Tuan Tardelli pun menyetujui permintaan istrinya, namun dengan satu syarat. Sang istri harus membawa wanita cantik yang akan dipekerjakan sebagai pelayan baru di rumahnya. Karena tak punya pilihan, Nyonya Aurelia pun menyetujui permintaan suaminya. Nyonya Aurelia akhirnya mendapatkan seorang pemuda dan seorang gadis cantik yang akan menjadi pembantu baru di rumahnya. Pemuda itu bernama Marciano, sedangkan pembantu wanitanya bernama Marcella. Cacciate via. Ma allora è solo che non sapete andare a attaccare? Beh, ma non ve la state a pigliare, padrone mio. Singkat cerita, Marciano dan Marcella akhirnya bekerja di rumah Tuan Tardelli. Dari awal majikannya yang laki sudah menyukai Marcella yang punya wajah cantik dan punya body bahenol nerkom. Sementara majikan ceweknya sudah tergila-gila melihat bentuk biji kepunyaan Marcelino yang terlihat besar sebelah. Pada zaman itu biji besar sebelah dipercaya punya pentungan besar dan panjang. Di sisi lain, Marciano dan Marcella terlihat saling menyukai satu sama lain. Namun Marcella berusaha menghindar. Dia khawatir kalau majikannya tahu, dia bisa diberhentikan dari pekerjaannya. La mia scusa di parola. C'est bon. Ma c'est fragnon. Ah, sì. Hingga akhirnya kedua pasangan suami istri tersebut mulai menyusun rencananya masing-masing. Tuan Tardelli mengajak Marciano untuk menjalankan rencananya agar bisa meniduri pembantunya. Sementara istrinya mengajak Marcella untuk memberi pelajaran kepada suaminya. Sedangkan Tuan Tardelli merayu Marciano agar mau meniduri istrinya. Dengan begitu dia bisa leluasa untuk meniduri pembantunya. Sentimi bene. Sei un giù. Dammi sta mozzarella, va? Namun istri Tuan Tardelli punya ide yang lebih ekstrim. Dia menyuruh Marcella untuk bertukar baju dengannya. Setelah dia puas menikmati biji kedongdong milik Marciano, Nyonya Aurelia akan mengelabui suaminya dengan berpura-pura menjadi Marcella pembantunya. Jika rencana itu berhasil, dia bisa leluasa bercocok tanam dengan Marciano. Sementara suaminya akan menyangka kalau dia sedang bercocok tanam dengan Marcella pembantunya. Padahal yang dia pompa berkali-kali adalah istrinya sendiri. Rencana Nyonya Aurelia yang ingin membalaskan sakit hatinya akhirnya berhasil. Setelah dia memberitahu Tuan Tardelli suaminya kalau yang tidur bareng dengannya barusan bukan Marcella pembantunya, tapi dia baru saja memompa Hembem Bakem istrinya sendiri. Tuan Tardelli terlihat hanya bisa bengong. Dia berusaha menghitung kembali berapa kali dia memompa Hembem Bakem istrinya. Semakin banyak dia memompanya, berarti sebanyak itu juga Marciano memompa Hembem Bakem istrinya. Oh, come dici, amore? Ma allora... Tuan Tardelli terlihat hanya bisa menyesali kebodohannya karena telah menyuruh pembantu lakinya untuk bercocok tanam dengan istrinya. Di akhir cerita,
Setelah puas bercocok tanam dengan majikan wanitanya, Marciano akhirnya bisa kembali bercocok tanam dengan Marcella, gadis cantik yang selama ini telah membuatnya jatuh cinta. Meskipun keduanya harus menerima kenyataan setelah Tuan Tardelli memutuskan untuk memecat keduanya. Namun dengan gaji dan pesangon yang didapatkannya, Marciano akhirnya bisa menikah dengan wanita pujaannya. Sementara bonusnya dia bisa mencicipi hembem bakem majikan perempuannya. Cerita pun akhirnya selesai.